Pada tahun 1897, seorang arkeolog Belanda bernama Hendrik van der Wal mencatat penemuan sebuah prasasti batu di pedalaman Jawa Timur, tepat di kaki gunung yang kini hanya dikenal warga sebagai Gunung Sepi. Prasasti itu tidak tercatat dalam arsip resmi pemerintah kolonial. Hanya ada satu catatan tangan Hendrik, ditulis tergesa dengan tinta yang tampak berulang kali ditekan seolah tangannya gemetar. Isi prasasti itu aneh, bukan tentang raja, bukan tentang perang, melainkan peringatan. Tempat ini bukan ditinggalkan, tempat ini disembunyikan. Penduduk desa sekitar menolak mendekat. Mereka menyebut area itu tanah yang dilupakan sejarah. Konon, pada masa kerajaan kuno, satu peristiwa besar sengaja dihapus, bukan karena kalah perang, tapi karena tak boleh diingat manusia. Hendrik bersikeras meneliti lebih jauh. Ia bermalam di dekat situs prasasti itu. Malam itu, para kuli pribumi mendengar Hendrik berbicara sendiri di tenda, seolah sedang berdialog dengan seseorang. Padahal, tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, Hendrik menghilang. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada darah. Hanya prasasti itu retak menjadi dua. Anehnya, bagian retakan membentuk simbol yang sama persis dengan lambang kuno di candi-candi yang dibangun sebelum sejarah resmi Jawa dimulai. Simbol yang tidak pernah dijelaskan dalam buku manapun. Pemerintah kolonial menutup kasus itu. Arsip Hendrik disegel, peta lokasi dihapus, nama Gunung Sepi diganti di peta resmi. Namun hingga kini, warga desa bersumpah, pada malam tertentu, suara pahatan batu masih terdengar dari dalam hutan. Seolah seseorang masih melanjutkan pesan yang belum selesai ditulis. Dan prasasti itu tidak hilang. Ia hanya menunggu sejarawan berikutnya yang berani membacanya sampai tuntas. 32 tahun setelah hilangnya Hendrik van der Wal, tepatnya tahun 1929, seorang juru arsip kolonial bernama R. Surjono menemukan sebuah dokumen aneh di ruang bawah tanah kantor pemerintahan lama di Surabaya. Dokumen itu tidak memiliki nomor arsip, tidak ada cap resmi, namun disimpan di peti besi khusus. Isinya hanyalah salinan catatan Hendrik, tetapi dengan bagian yang disensor secara kasar, seolah seseorang menghapusnya secara sengaja, bukan untuk dirapikan, melainkan untuk dilupakan. Namun Surjono menemukan satu halaman yang terlewat. Di halaman itu tertulis, kerajaan ini tidak runtuh, ia dihentikan. Catatan itu menyebut sebuah wilayah bernama Wanasanga, sebuah pusat pemujaan kuno yang bahkan tidak muncul dalam naskah Jawa manapun. Bukan karena hilang, tetapi karena dihapus secara serentak dari berbagai sumber sejarah. Surjono mulai menyadari pola mengerikan. Setiap kali kerajaan besar di Jawa runtuh, selalu ada satu desa yang tetap utuh, tidak tersentuh perang, namun tidak pernah berkembang. Desa itu tidak maju, tapi juga tidak hancur. Seolah waktu berhenti di sana. Ia menyusuri desa-desa itu. Di setiap desa ia menemukan simbol yang sama, simbol retakan prasasti. Digoreskan di kayu, di batu sumur, bahkan di bawah balai desa. Ketika Surjono bertanya tentang maknanya, para tetua desa hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Itu tanda kami masih ingat. Malam terakhir penelitiannya, Surjono bermalam di salah satu desa tersebut. Tepat pukul 2:17 dini hari, lonceng bambu di desa berbunyi sendiri. Penduduk tidak keluar rumah, karena mereka tahu itu bukan penanda waktu. Surjono menulis laporan terakhirnya dengan tangan gemetar. Sejarah tidak selamat dari kejadian ini. Laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Surjono dipindahkan. Dokumennya dibakar. Namanya dihapus dari daftar pegawai. Namun satu hal lolos. Sebuah peta kecil tanpa nama wilayah dengan satu tulisan samar di sudutnya. Jika prasasti itu utuh kembali, maka ingatan mereka juga akan kembali. Dan sejak tahun 1929, beberapa desa di sekitar Gunung Sepi mulai kehilangan penduduknya. Bukan karena bencana, melainkan karena mereka dipanggil pulang oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Tahun 1947,
Di tengah kekacauan pasca kemerdekaan, sebuah laporan intelijen Belanda yang belum sempat dimusnahkan ditemukan oleh seorang peneliti muda Indonesia bernama Wiratma Kusuma. Laporan itu berlabel arsip darurat, tidak untuk dibaca ulang. Berbeda dengan arsip lain, dokumen ini ditulis oleh banyak tangan, Belanda, pribumi, bahkan aksara Jawa kuno. Isinya bukan laporan perang, melainkan kesepakatan lintas zaman. Di sanalah nama itu muncul untuk pertama kalinya secara utuh. Kerajaan Wanasanga. Bukan kerajaan penakluk, bukan kerajaan dagang. Wanasanga adalah penjaga ingatan. Menurut arsip tersebut, pada masa Jawa kuno terjadi sebuah peristiwa yang disebut saat manusia mengingat terlalu jauh. Ketika para pendeta Wanasanga berhasil membuka kembali ingatan manusia pada masa sebelum peradaban. Akibatnya fatal. Manusia tidak hanya mengingat sejarah, tetapi juga cara-cara lama untuk mengubahnya. Perang berhenti, kerajaan runtuh tanpa sebab, waktu terasa melambat di wilayah tertentu. Para raja lain ketakutan, maka dibuatlah satu keputusan yang tidak pernah dicatat dalam sejarah resmi. Wanasanga tidak boleh dihancurkan, ia harus dihentikan. Prasasti diciptakan sebagai penutup ingatan, bukan penanda. Desa-desa dibiarkan hidup sebagai penyangga memori. Simbol retakan menjadi tanda bahwa kebenaran telah dipisah, bukan dimusnahkan. Wiratma memahami satu hal yang mengerikan. Hilangnya Hendrik, dibungkamnya Surjono, desa-desa yang tak berubah puluhan tahun. Semua itu bukan kecelakaan. Yang mendekati kebenaran akan dihadapkan pada pilihan, melupakan atau menjadi bagian dari yang menjaga. Catatan terakhir Wiratma hanya satu kalimat, sejarah selamat karena seseorang bersedia tidak mengingat. Setelah laporan itu ditutup, satu fenomena ganjil terjadi. Prasasti yang dulu retak tidak pernah ditemukan kembali. Gunung sepi di peta modern tidak memiliki koordinat pasti, dan desa-desa penyangga perlahan muncul kembali dengan nama berbeda, wajah sama, dan ingatan yang dikunci. Jika suatu hari kamu menemukan desa yang jalannya tidak berubah sejak puluhan tahun, warganya menolak difoto saat malam, dan balai desanya memiliki simbol retakan samar di bawah cat, maka ingat satu hal, itu bukan desa tertinggal. Itu desa yang ditugaskan untuk tidak maju. Karena jika ingatan itu kembali utuh, bukan hanya sejarah yang berubah, waktu juga akan ikut mengingat.